Seperti yang telah dirangkum di berbagai artikel, kali ini kita tidak asing dengan yang namanya tawon. Sering sekali kita melihat binatang ini di sekitaran lingkungan kita, di mana binatang ini cukup dikatakan berbahaya dengan sengatan di perutnya. Apalagi kalau menemui segerombolan sarang tawon yang berukuran besar, pasti sangat meresahkan, bukan? Namun di luar hal tersebut, pernah gak sih penasaran bagaimana tawon membangun sarangnya? Pasti good people juga penasaran kan? Ini dia ulasannya. Nah, jika diperhatikan, sarang tawon memiliki gaya bangunan yang unik, ada banyak lubang berbentuk heksagon dengan tekstur yang cukup kuat. Ada yang berupa sarang kertas, ada pula yang terbuat dari tanah yang mengeras. Tawon tersebut membangun sarangnya untuk tempat mereka tinggal, berlindung, dan menaruh madunya loh good people. Namun, mereka juga punya alasan, mengapa bentuk sarangnya harus heksagonal? Apa alasannya ya kira-kira? Sambil mencari tahu seputar sarang tawon ini, mari simak juga beberapa fakta-fakta unik dan menarik dari seekor tawon ini. Tahu gak sih, ternyata tawon membangun sarangnya di waktu-waktu tertentu saja, alias tidak sepanjang waktu. Terkadang, mereka juga meninggalkan sarangnya untuk berpindah tempat. Natural History Museum melansir, tawon membangun sarangnya saat musim mulai hangat, lebih tepatnya pada musim semi. Saat musim dingin, kebanyakan dari mereka mati, kecuali tawon betina reproduktif, yang menghasilkan telur, yang ditakdirkan hidup menjadi ratu. Ratu tawon tersebut akan bertahan hidup dengan meninggalkan sarangnya dan hibernasi di tempat-tempat hangat, seperti di balik kulit pohon atau celah-celah bangunan. Saat musim semi tiba, sang ratu akan keluar dari tempat persembunyian dan mulai membangun sarang. Selain ada waktu-waktu khusus, tawon juga tak sembarangan memilih lokasi untuk pembuatan sarangnya loh, good people. Karena tawon cenderung menyukai tempat yang kering, aman, dan kokoh untuk menopang rumahnya. Tempat-tempat yang biasanya menjadi sasaran tawon membuat sarang adalah pohon berongga, celah pada batu, atau struktur bangunan buatan manusia. Tak heran, ini seringkali dijumpai pada dinding, loteng, atau atap rumah kita jadi tempat pembuatan sarang mereka. Ratu tawon adalah kelompok yang paling bertahan di musim dingin sehingga merekalah yang memulai pembuatan sarang. Beberapa ratu biasanya akan berkumpul membangun sarang bersama. Sosok yang paling dominan akan menjadi ratu utama, sedangkan yang lainnya menjadi si pekerjanya. Meskipun demikian, tak jarang dari beberapa mereka, tawon ini memilih hidup soliter atau disebut suka menyendiri. Akibatnya, mereka membangun sarangnya seorang diri. Menurut keterangan dari Natural History Museum, tidak semua tawon hidup berkoloni dengan kelompok besar. Beberapa tawon hidup soliter dengan keluarga kecilnya. Contohnya, tarantula hawk, tawon laba-laba, dan tawon parasitoid. Setelah menemukan lokasi yang sesuai, proses pembuatan sarang mereka pun dimulai. Beberapa tawon membangun sarangnya dari serat tanaman, seperti kayu, jerami, daun, kertas, atau karton yang akan menjadi sarang kertas. Beberapa lainnya membangunnya dari tanah atau lumpur. Untuk memulainya, tawon akan terbang mencari bahan bangunan yang dibutuhkan, misalnya bersumber dari kayu lapuk. Mereka akan mengunyah bahan tersebut dan menjadikan bubur dalam mulutnya. Mereka tak menelannya, melainkan membiarkan di mulut hingga terbang kembali ke lokasi sarang. Sesampainya di lokasi, tawon akan mengeluarkan bubur tersebut dan mulai mencetak bangunan sarangnya. Ini dimulai dengan pembuatan sel-sel berbentuk heksagon. Lalu mengapa lebah memilih bentuk heksagonal ketika membuat sarang? Ahli biologi kenamaan, Charles Darwin, punya teori tersendiri untuk menjawab hal tersebut. Dia beranggapan jika bentuk heksagonal merupakan bentuk paling ekonomis dan efisien untuk membangun sebuah sarang. Ketika menggunakan bentuk heksagonal, lebah membutuhkan lebih sedikit pekerja dan zat lilin untuk membuat sebuah struktur sarang lengkap.
Lichtman juga menambahkan jika ruang heksagonal memberikan konstruksi yang lebih padat pada sarang, tak mengherankan jika banyak orang yang mengatakan lebah rajin dan pintar daripada manusia. Jika tak percaya tengok saja sarangnya, untuk menampung telur, namun yang mana telah oleh dilansir Ask Nature, di mana air liur tawon ini memiliki kandungan protein jenis prolin yang tinggi. Ketika bercampur dengan selulosa, serat tumbuhan, ia dapat mengeringkan bahan dengan cepat dan membuatnya kedap air. Inilah alasan mengapa sarang tawon memiliki struktur yang kuat dan tahan terhadap kerusakan meskipun terlihat sangat tipis. Tawon memang sering dijuluki sebagai hewan arsitek karena kemampuannya membangun sarang yang apik dan unik. Jika diperhatikan, sarangnya memiliki banyak lubang heksagon yang kompak dan tersusun berlapis-lapis. Kira-kira mengapa mereka membuat desain seperti itu? Ya, menurut penjelasan dari jurnal yang berjudul Ordering and Topological Defect in Social Wasp Nests tahun 2022 yang dimuat laman Nature, bentuk heksagon pada sarang tawon itu ditujukan untuk menghasilkan kekompakan struktur bangunan dan efisiensi energi. Di dalam ruang ini, telur akan bermetamorfosis hingga menjadi tawon dewasa. Setelahnya, mereka akan meneruskan pembuatan sarang menggantikan sang ratu untuk koloninya yang semakin besar. Dilansir Lancar Research, di musim panas, tawon akan aktif memperluas sarangnya. Ketika musim dingin kembali, bangunan ini biasanya akan rusak secara alami dan ditinggalkan penghuninya untuk mencari tempat berlindung yang lebih hangat. Nah, bagaimana menurutmu tentang beberapa fakta unik dan menarik dari tawon tersebut? Tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu untuk video kali ini. Untuk yang sudah subscribe, kami mengucapkan terima kasih. Dan yang belum subscribe, tekan tombol merah di bawah ini agar kamu tidak ketinggalan info menarik dari channel ini. Thanks for watching, see you next video.